warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Yulinda Arvenita dengan NIM 203220109. Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara membangun lembaga Islam bermutu. Jadi, gimana sih cara saya atau pemikiran saya untuk membangun sebuah lembaga Islam yang bermutu? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan cara membangun pendidikan Islam yang bermutu. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Pastikan kalian semua tuh akan bertanya, yang dimaksud lembaga pendidikan bermutu itu apa, seperti apa gitu. Baiklah, saya akan menjelaskan. Jadi, lembaga pendidikan yang bermutu itu adalah lembaga yang mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing di masyarakat. Jadi, kita bisa melihat dari lembaga pendidikan bermutu itu adalah terutama dengan melihat kelulusan yang berhasil lulus dari lembaga tersebut, dan mampu bersaing di masyarakat serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan stakeholder. Dan pendidikan bermutu itu adalah tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi itu juga pada pembentukan karakter, pengembangan potensi diri, dan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi, pendidikan lembaga Islam yang bermutu itu ialah tidak hanya pengembangan karakter, tetapi itu potensi diri kita tuh juga belajar gitu. Nah, jadi di lembaga pendidikan tuh bukan hanya belajar tentang pengetahuan alam, tentang pengetahuan umum, tapi itu juga membentuk karakter atau diri yang relevansi di dunia kerja atau setelah lulus. Selanjutnya, untuk mengetahui cara bagaimana kita tuh bisa membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu itu, yang pertama itu tentukan visi dan misi. Jadi, visi dan misi lembaga pendidikan itu sangat penting. Jadi, kalau kita ingin membangun atau menciptakan lembaga pendidikan bermutu, visi dan misi kita tuh harus berkualitas, harus jelas gitu. Nah, untuk masyarakat atau untuk para calon pendidikan. Nah, jadi itu tentukan misi dan visi. Misalnya, visi itu menggambarkan cita-cita jangka panjang. Misalnya tuh seperti visinya tuh misalnya dengan menjadikan pendidikan Islam tuh yang unggul dan ilmu dan amal. Jadi tuh kayak visi sekolah tersebut itu harus menjanjikan pendidikan Islam yang unggul dalam ilmu dan adab gitu. Nah, jadi tuh setiap visi di lembaga pendidikan tuh harus mempunyai ilmu dan amal juga kalau untuk membangun pendidikan Islam bermutu. Dan selanjutnya visinya. Nah, di sini misinya tuh harus operasional, yaitu misalnya tuh menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Yang kedua, mengintegrasikan ilmu agama dan umum, membangun budaya belajar yang unggul dan disiplin. Itu untuk visi dan misinya. Jadi tuh kalau kita ingin mengetahui cara membangun Islam yang bermutu itu, ya kita harus tentukan visi dan misinya tuh sesuai dengan Islam, atau cita-cita yang jangka panjang, atau yang kayak visi misi yang jelas, yang bagus, yang menarik. Nah, selanjutnya itu adalah membangun kurikulum terintegrasi agama dan umum. Jadi untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu tuh kita tuh harus bangun kurikulum terintegrasi. Misalnya kurikulum Islam atau diniyah. Nah, jadi ada kurikulum Al-Quran Hadis, ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, fikih, akidah akhlak atau tarikh Islam dan sebagainya. Dan itu tuh juga di sekolah-sekolah tuh kan sudah menerapkan ekstrakurikuler seperti tahfiz. Nah, jadi tuh kita juga akan mengadakan tahfiz juga di ekstrakurikuler pendidikan tersebut. Dan tuh bukan hanya ada kurikulum Islam, tetapi ada juga kurikulum umum seperti matematika, sains, bahasa teknologi dan sebagainya. Sudah itu
ada pendekatan integratif. Maksudnya di sini adalah ilmu umum yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya tuh seperti belajar sains tuh dengan kesadaran akan kebesaran Islam. Jadi setiap ada praktek misalnya tentang sains atau di laboratorium kan. Nah, kita tuh harus kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tuh gunakan standar nasional. Maksudnya di sini tuh ialah kurikulum merdeka dan tambahkan kurikulum khas pesantren jika perlu, atau kurikulum yang tambahan yang ciri khas untuk lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya itu adalah rekrut SDM. Jadi maksudnya rekrut SDM itu adalah kita harus mempunyai pegawai atau staf-staf atau tenaga pendidik itu tuh yang memang ngerti divisi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Jadi tuh untuk merekrut SDM tuh ada 3. Yang pertama tuh kriteria gurunya tuh kita harus perhatikan, yaitu kriteria guru atau staf gurunya itu memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian Islami. Nah, maksud dari pedagogik di sini adalah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, yang emang banyak ilmunya atau emang yang mempunyai ilmu yang luas terkait lembaga pendidikan. Yang kedua itu tuh pelatihan berkala. Nah, dalam hal metode pengajaran, pendidikan karakter serta teknologi pembelajaran. Jadi kalau untuk membangun pendidikan Islam yang bermutu itu tuh kita tuh pendidikan lembaga tersebut tuh harus mengadakan pelatihan khusus. Maksud tuh melakukan pelatihan khusus nggak setiap bulannya juga sih, maksud tuh rutin gitu. Nah, melakukan pelatihan khusus untuk memperkembangkan diri staf tersebut gitu. Nah, staf-staf di lembaga pendidikan, karena mengadakan pelatihan itu tuh sangat penting, karena kan zaman sekarang ini banyak perubahan, semakin zaman banyak perubahan yang dirubah gitu. Nah, jadi tuh kita tuh lembaga tuh harus memberikan kebijakan untuk pelatihan khusus supaya potensi-potensi guru atau staf-staf di lembaga pendidikan itu juga terus berkembang. Selanjutnya tuh uswah hasanah. Masuk di sini tuh adalah guru harus menjadi teladan dan akhlak dan ibadah. Jadi kalau kita ingin membangun pendidikan Islam yang bermutu, jadi tuh untuk rekrut SDM-nya atau staf gurunya tuh dia tuh harus uswah hasanah. Maksudnya di sini tuh ialah guru yang menjadikan teladan dalam akhlak dan ibadahnya untuk murid-muridnya atau siswa-siswanya. Selanjutnya manajemen profesional dan amanah. Nah, di sini tuh maksudnya tuh adalah gunakan sistem manajemen modern, yaitu dengan 4 POC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, yang kedua itu gunakan software atau sistem administrasi berbasis IT untuk efisiensi. Jadi, lembaga pendidikan itu tuh harus gunakan manajemen yang modern. Karena kan sekarang ini serba modern gitu. Jadi untuk perencanaannya, untuk pengorganisasiannya, untuk pelaksanaannya dan evaluasi itu harus serba modern. Dan tuh gunakan software atau sistem administrasi berbasis IT. Jadi setiap lembaga pendidikan yang bermutu itu tuh harus digitalnya tuh harus luas gitu. Nah, jadi sistem digitalnya tuh harus luas, kayak mengikuti modern yang ada di era global sekarang ini. Sudah tuh libatkan komite sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk membangun pendidikan Islam bermutu tuh setiap perencanaan kita tuh harus melibatkan atau untuk mengambil keputusan tuh kita harus melibatkan semua yang termasuk di dalam lembaga pendidikan seperti komite sekolah, wali murid, staf. Nah, jadi tuh kita harus melibatkan semua keputusan yang untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, jadi itulah beberapa cara saya atau menurut saya untuk membangun untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu.